Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baik, saya mewakili kelompok 1 dengan anggota saya sebagai presentator, kemudian ada Ahmad Maskur, Blandina Esther Grace Wairata, Husnul Khotimah, dan Maita Antoinette Wulan Keloai. Jadi pada kesempatan ini kami akan memaparkan pengkajian keperawatan komunitas dalam konteks askep keluarga dengan COVID-19. Pandemi virus corona yang dikenal sebagai COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian pada 11 Maret tahun 2020 WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi, dan wabah COVID ini menyebar begitu cepat sehingga hampir tidak ada negara di dunia yang dapat menjamin bahwa mereka kebal terhadap virus corona. Nah, apa itu COVID? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia itu biasanya menyebabkan penyakit saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga kita kenal sebagai SARS atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak KLB itu muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 dan kemudian diberi nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, ini untuk etiologinya, itu virus SARS-CoV-2 berkembang. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk gejala, tanda dan gejala, yang pertama itu berupa demam. Itu biasanya lebih dari 38 derajat, disertai batuk kering, sesak napas, dan jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara atau wilayah terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID, maka orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Nah, ini cara mencegah. Pertama itu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Pertama yang harus diperhatikan itu gizi seimbang, makan makanan sehat, kemudian mendapatkan vaksin, itu vaksin COVID, kemudian aktivitas fisik yang cukup, dan isolasi diri apabila terkena atau COVID-19 tanpa gejala atau gejalanya ringan. Dan yang harus diperhatikan juga adalah 6M, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup, serta menghindari kerumunan. Ya, ini ada contoh kasus. Sepasang suami istri, Tuan R dan Nyonya N, memiliki 3 orang anak. Anak pertama 12 tahun, anak kedua 8 tahun, dan anak ketiga 3 tahun. Tuan R sebelumnya bekerja di pabrik kayu dan Nyonya N tidak bekerja. Karena adanya pandemi COVID-19, pabrik tempat kerja Tuan R untuk sementara waktu tidak berproduksi dan menyebabkan Tuan R terkena PHK. Saat ini Nyonya N dan anak kedua terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala awal pilek, batuk, serta demam. Namun saat ini gejala tersebut sudah menurun. Nyonya N dan anak kedua menjalani isoman di rumah karena tidak ada biaya untuk isolasi di rumah sakit. Dan Nyonya N merasa cemas dengan kondisinya serta takut jika menurunkan kepada anggota atau keluarga lainnya. Mereka berpikir bahwa apabila mereka telah menderita sakit COVID-19, maka mereka akan dikucilkan dan mereka tahu penyakit ini sulit untuk sembuh. Ditambah lagi Nyonya N belum pernah divaksin sama sekali karena takut kalau divaksin nanti akan meninggal karena vaksin COVID ini terlalu keras. Tuan R juga merasa sedih dan kecewa melihat kondisi keluarga saat ini. Tuan R merasa gagal sebagai kepala keluarga karena tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya dan
merasa diabaikan oleh keluarga. Semua tetangga Tuan R menjauh karena takut tertular COVID. Pengkajian keperawatan keluarga. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, tahap dan riwayat perkembangan keluarga. Kemudian struktur keluarga, pola coping keluarga, kemampuan keluarga melaksanakan tugas, kemandirian keluarga, dan data penunjang. Ya, untuk diagnosis keperawatan yang kami angkat, berdasarkan data, yang pertama, data subjektif, Nyonya B merasa khawatir akibat sakit yang dia derita bersama anak keduanya. Untuk data objektif, tampak tegang, susah tidur malam, dan sering pusing. Untuk etiologinya itu krisis situasional, maka kami mengangkat diagnosa ansietas. Yang kedua, untuk data subjektif, Tuan R terlalu tertekan dengan anggota keluarga yang menderita COVID, dijauhi oleh tetangga, merasa diabaikan oleh keluarga, semenjak COVID-19 di PHK, kemudian merasa tidak berguna dalam keluarga karena tidak bekerja. Untuk data objektif, tidak memenuhi kebutuhan anggota keluarga, menunjukkan gejala psikosomatis. Untuk etiologinya, ketidakmampuan orang terdekat mengungkapkan perasaan, sehingga masalah yang kami angkat itu ketidakmampuan coping keluarga. Yang ketiga, data subjektifnya, keluarga belum paham tentang penyakit COVID-19 dan anggapan kalau divaksin nanti akan meninggal. Kemudian untuk data objektif, keluarga menunjukkan persepsi keliru tentang COVID-19. Untuk etiologi, itu kurang pengetahuan tentang COVID dan vaksinasi, sehingga masalah yang kami angkat yaitu defisit pengetahuan. Untuk penapisan masalah, yang pertama, diagnosa keperawatannya ansietas, yaitu pentingnya penyelesaian masalah diberi skor 3, perubahan positif untuk penyelesaian komunitas skor 2, penyelesaian positif dan peningkatan kualitas hidup skornya 2, jadi di total ada 7. Kemudian ketidakmampuan coping keluarga, pentingnya penyelesaian masalah skor 4, perubahan positif untuk penyelesaian komunitas 5, dan penyelesaian positif dan peningkatan kualitas hidup 5. Dan terakhir, defisit pengetahuan, pentingnya penyelesaian masalah diberi skor 3, perubahan positif untuk penyelesaian komunitas 2, dan penyelesaian positif dan peningkatan kualitas hidup 7. Sehingga total 7. Dari ketiga diagnosa ini, yang memiliki skor paling banyak yaitu ketidakmampuan coping keluarga, maka diagnosa ini kami angkat sebagai masalah prioritas atau utama. Ya, untuk intervensi keperawatan, yang pertama ketidakmampuan coping keluarga, itu ada promosi coping, dukungan coping keluarga, dukungan pengambilan keputusan, manajemen kenyamanan lingkungan, bimbingan sistem kesehatan. Selanjutnya untuk diagnosa ansietas, itu ada reduksi ansietas, dukungan emosional, terapi relaksasi. Dan defisit pengetahuan itu edukasi kesehatan, edukasi program pengobatan, promosi kesiapan penerimaan informasi, edukasi proses penyakit, dan edukasi prosedur tindakan. Untuk rekomendasi intervensi berdasarkan literatur, ini kami mengangkat dari artikel pemberdayaan dukungan keluarga dalam meningkatkan pemahaman pencegahan COVID-19 di masyarakat Kabupaten Demak. Itu intervensi dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga meliputi dukungan instrumental, informasional, emosional, dan dukungan penghargaan, di mana anggota keluarga wajib untuk menyediakan segala perlengkapan dan dana untuk mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kemudian menyediakan masker di rumah, menyediakan makanan gizi seimbang untuk meningkatkan sistem imun, dan secara rutin mengajak untuk olahraga bersama. Selain itu, keluarga juga diwajibkan untuk saling mengingatkan jika program 3M tersebut tidak dijalankan oleh salah satu anggota keluarga, serta selalu memberikan pujian dan penghargaan bagi keluarga yang selalu patuh dengan protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, strategi coping keluarga yang terdampak COVID-19 di Nagari Surian. Ada dua bentuk strategi coping, yaitu emosional focus coping dan problem emotional focus coping. Pencarian informasi dan berkonsultasi merupakan bentuk tindakan penyelesaian masalah secara langsung tergolong dalam problem focus coping. Mengontrol perasaan saat terdapat tekanan atau berusaha tidak panik, cemas secara berlebihan, ketakutan berlebihan, dan lain-lain dengan solusi mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kemudian berpikir positif terhadap permasalahan yang menimpa keluarganya, serta memperbanyak ibadah dan berserah diri kepada Tuhan merupakan bentuk dari emotional focus coping.
Yang ketiga ada the effect of family-centered empowerment model on depression, anxiety, and stress of the family caregivers of patient with COVID-19. Program intervensi didasarkan pada model pemberdayaan yang berpusat pada keluarga atau FCM dan terdiri dari 4 langkah, yaitu ancaman yang dirasakan, pemecahan masalah, partisipasi pendidikan, dan evaluasi dalam 4 sesi pelatihan. Pemberdayaan keluarga ini akan menolong sesama anggota keluarga dalam mengatasi ansietas selama mengalami COVID-19. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.